Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami bertiga akan mempresentasikan materi tentang desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya, Mairirin Antika Sinaga dan Karisma Yulita. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Bab ini akan membahas kerangka umum yang dapat digunakan untuk mendesain sistem pengendalian manajemen. Slide selanjutnya. Proses dalam mendesain SPM perlu adanya dua pertanyaan mendasar. Satu, apa yang diinginkan? Dua, apa yang mungkin terjadi? Jika yang mungkin terjadi, maka berbeda dengan apa yang diinginkan. Dan yang perlu diperhatikan ada dua pertanyaan desain SPM. Satu, pengendalian apa yang seharusnya digunakan? Dua, seberapa ketat setiap pengendalian harus diaplikasikan? Slide selanjutnya. Apa yang diinginkan? Apa yang mungkin terjadi? SPM tidak dapat didesain atau dievaluasi tanpa pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang harus dilakukan oleh karyawan. Tujuan dan yang lebih penting strategi yang berasal dari pemahaman yang dapat mengenai tujuan perusahaan seringkali memberikan petunjuk penting mengenai tindakan-tindakan yang diharapkan. Perusahaan tidak hanya diharuskan menentukan apa yang diinginkan, tetapi juga perlu berusaha menilai apa yang mungkin terjadi. Slide selanjutnya. Pilihan pengendalian. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektifnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan pengendalian manajemen. Manfaat SPM berasal dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan. Slide selanjutnya. Pengendalian personel atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Dalam memutuskan antara berbagai alternatif, pengendalian manajemen seharusnya memulai dengan mempertimbangkan apakah pengendalian personel atau kultur akan memadai. Namun, pengendalian personel hanya akan memenuhi syarat jika karyawan memahami apa yang diperlukan dalam peran utama mereka, mampu bekerja dengan baik, didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian, dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ririn. Kepada Ririn dipersilakan. Oke, baik. Keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Keunggulan pengendalian tindakan yang paling signifikan adalah yang pertama, pengendalian tersebut merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat. Yang kedua, pengendalian tindakan cenderung membawa pada dokumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang paling baik. Pengendalian tindakan juga memiliki kelemahan yang signifikan, yaitu yang pertama, adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. Yang kedua, sebagian besar pengendalian tindakan juga seringkali mematahkan kreativitas. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. Yang keempat, pengendalian tindakan seringkali menimbulkan pengaruh negatif. Dan yang kelima, beberapa pengendalian tindakan khususnya yang memerlukan kajian pratindakan biayanya mahal. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Keunggulan pengendalian hasil yaitu yang pertama, visibility. Yang kedua, perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh otonomi yang ketiga, dibandingkan dengan beberapa bentuk pengendalian tindakan, biayanya relatif murah. Kelemahan pengendalian hasil yang pertama, hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang diambil sudah tepat. Yang ketiga, pengendalian hasil membebankan risiko pada karyawan. Yang ketiga, biasanya tidak mungkin mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil.
atau seperti target anggaran. Dan yang keempat, tidak semua karyawan suka diperintahkan untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai. Selanjutnya, pemilihan ketatnya pengendalian. Tergantung pada jawaban dari 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Yang kedua, berapa biayanya? Dan yang ketiga, mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Selanjutnya, kita bahas pertanyaannya. Yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Faktor penting keberhasilan sangat beragam pada seluruh perusahaan. Ketatnya pengendalian persediaan dapat diimplementasikan dengan memfokuskan pada hasil kunci jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana menjaga persediaan mendekati tingkat jasa yang dibutuhkan, atau kunci tindakan yang mencakup prosedur persediaan dan peraturan keputusan yang detail. Yang kedua, berapa biayanya? Beberapa bentuk pengendalian jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, biayanya menjadi mahal. Pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karisma. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Kalau begitu, efek samping yang merugikan kemungkinan akan terjadi jika pengendalian tersebut diimplementasikan, khususnya jika pengendalian diimplementasikan dengan cara yang ketat. Yang poin selanjutnya yaitu simultaneous take loss controls. Insert of excellent Waters dan Waterman mengamati bahwa sejumlah perusahaan yang mereka nilai baik sekali menggunakan apa yang mereka sebut simultaneous take loss control. Beradaptasi terhadap perubahan, berkembangnya perusahaan, bentuk pengendalian personal atau kultur, dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang lain. Tetap fokus pada perilaku. Apa yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Selanjutnya, mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan seringkali beragam. Yang pertama, penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan dan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Yang kedua, penyebab lain adalah kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang seringkali lebih menekan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.